Jadi Nabi pernah menjelaskan hadis yang di tempat ini juga pernah saya jelaskan hadis ini. Kalau ibu-ibu dulu nggak ngantuk dan sekarang nggak lupa, ya. Di dalamnya Nabi meringkas perjalanan umat ke dalam 5 periode, 5 fase, 5 babak, ya. Dan setiap periode fase babak itu diberi nama berdasarkan sistem kepemimpinannya. Jadi istilahnya ini hadis periodisasi pemerintahan dalam sejarah umat Islam. Nah, kata Nabi, periode pertama pemerintahannya disebut dengan an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, periode kenabian itu pun berlalu. Nah, periode kenabian tidak berlangsung lama, cuma 23 tahun sesuai dengan berapa lama Nabi jadi Nabi. Muhammad bin Abdullah diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63, berarti 23 tahun saja itu periode kenabian. Dan itu periode pemerintahan kepemimpinan yang terbaik sepanjang sejarah umat Islam sudah barang tentu. Karena yang memimpin langsung Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita semua, suri toladan kita semua. Terus datang periode kedua yang kata Nabi adalah kepemimpinan atau pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai, yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah sudah berkehendak, periode kedua itu pun berlalu. Nah, periode kedua juga tidak berlangsung lama ibu-ibu, cuman 30 tahun. Ditandai dengan umat memiliki pemimpin-pemimpin terbaik setelah Nabi wafat. Mereka julukannya Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Mereka terdiri dari sahabat-sahabat yang bahkan Nabi sudah janjikan akan menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 5 Khulafa Ar-Rasyidin, 30 tahun. Sudah berlalu. Datang lagi periode ketiga, kata Nabi, periode mulkan audon, raja-raja menggigit. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, periode ketiga itu pun berlalu. Nah, periode ketiga ini periode yang terpanjang sejauh ini. Berlangsung selama 1302 tahun. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, itu angka di atas itu 1342 Hijriah. Berarti kan berlangsung 1342 kurangin 40, 1302 tahun, ya kan? 13 abad lebih 2 tahun pakai kalender Hijriah, ya. Nah, periode ketiga ini ditandai dengan umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang masih mengutamakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, memimpin masyarakat dan negara. Cuman sayang, mereka digelari Nabi dengan mulkan karena mereka menggunakan cara-cara pergantian kepemimpinan seperti cara-cara kerajaan. Jadi ketika seseorang jadi pemimpin umat, dia sudah nunjuk anaknya akan jadi putra mahkota dan akan menjadi penggantinya kalau dia wafat. Makanya tidak disebut sebagai raja-raja yang mengikuti manhaj kenabian, ya tidak disebut begitu, tapi raja-raja menggigit. Menggigit apa? Quran Sunnah. Dan karenanya tergantung kemampuan atau kekuatan menggigitnya. Kalau menggigit Quran Sunnahnya kenceng, tampillah pemimpin yang adil, yang penuh dengan rahmah bagi umat ini. Tapi kalau gigit Quran Sunnahnya agak lemah, apalagi kadang-kadang mangap gitu ya, maka tampillah pemimpin yang zalim kepada umat ini. Itu realita dalam sejarah. Kadang-kadang umat punya pemimpin yang adil, yang lempeng, yang masya Allah, tapi kadang-kadang punya pemimpin yang bermasalah, ya. Tapi alhamdulillah dia masih mengikuti Quran dan Sunnah. Itu 1302 tahun. Lalu datanglah periode keempat, periode di mana kita hidup sekarang, yang kata Nabi adalah periode mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, ini sejak kapan mulainya? Sejak 1342 alias 1924 Masehi. Sudah 101 tahun yang lalu kalau pakai hitungan kalender Masehi. Ya, sudah 105 tahun yang lalu kalau pakai hitungan Hijriah, ya. Nah, periode ini periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kenapa?
Karena seiring dengan masuknya kita ke periode keempat, berakhirlah kerajaan Islam terakhir, yaitu Kesultanan Utsmani Turki. Dan akhirnya yang tadinya umat Islam punya tempat tinggal yang menaungi mereka, yang luasnya membentang dari Maroko sampai Merauke, ya, akhirnya tinggal di tempat-tempat kecil. Ibaratnya tadinya ada rumah permanen gede, mansion gitu ya, membentang dari timur barat, utara, selatan, tiba-tiba runtuh, diganti sama bedeng-bedeng gitu. Muncullah bedeng Indonesia, bedeng Maroko, ya, bedeng Kuwait, ya, bedeng kecil-kecil. Dan yang sangat menyakitkan adalah kelamaan tinggal di bedeng, teriak-teriak bedeng harga mati gitu. Nggak sadar kalau ini cuman sekedar bedeng gitu. Sehingga dengan teriakan itu akhirnya makin pupuslah semangat untuk mengembalikan berdirinya rumah permanen tadi, ya. Ngerti ibu-ibu? Nggak ngerti, yang nggak ngerti tanya sama yang ngerti, ya. Nggak apa-apa, untuk mengerti sesuatu nggak perlu buru-buru, Bu. Yang penting nggak berhenti mencari ilmu, ya. Baik, nah jadi periode keempat ini Allah Ta'ala memerintahkan kaum beriman turun dari panggung kepemimpinan dunia dan Allah pilih yang lain. Baik, nah tapi Alhamdulillah Nabi tidak mengatakan periode keempat ini adalah babak terakhir. Nabi mengatakan periode keempat ini nasibnya bakal sama dengan periode 1, 2, 3. Apa itu? Ketika Allah berkehendak, periode itu pun berlalu. Dan akan datanglah periode terakhir yang kelima, yang namanya sama dengan nama periode kedua. Khilafah ala minhajin nubuwah, thumma sakata, lalu Nabi diam. Nah, kemudian Nabi diam, pertanda sampai disitulah batas umur umat Islam. Tidak lama setelah itu kiamat pun terjadi. Berapa lama Ustadz periode keempat ini bakal berlangsung? Udah pegel nih kita ya Ustadz. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.